wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati teman-teman semua, hari ini saya akan mendefinisikan modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini mungkin saya hanya mempertebal saja karena kegiatan-kegiatannya. Definisi modul 1.4 yaitu budaya positif ini menurut saya itu sangat bermanfaat tidak hanya untuk anak tapi untuk kita pribadi. Dalam artian saya itu kemarin sadar itu, oh iya nek saya memperagakan seperti ini tuh bisa dipakai untuk siapapun, bahkan keluarga kita sendiri. Memang sangat bermanfaat karena di situ nanti ada segitiga restitusi, ada 5 posisi kontrol dan lain-lain. Nah, apa sih budaya positif? Mari kita simak bersama. Itu pertama, pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Monggo Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Kalau nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Baik, sebelum saya menjawab dari 3 pertanyaan ini dari pendapat Bapak Ibu, nanti akan saya tanyakan kembali di akhir. Apakah dari 3 pertanyaan ini masih di konsistensi jawaban dari ibu-ibu semua? Baik, topiknya yaitu nanti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di sekolah itu nilai-nilai kebajikan universal seperti disiplin, tanggung jawab dan lain-lain lah, itu sudah tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi terkait dengan pertanyaan pemantik tadi, keyakinan kelas itu yang sudah kita buat di kelas-kelas ataupun setiap hari yang Bapak Ibu buat. Terus kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi, segitiga restitusi. Untuk restitusi ini jangan sampai salah sebut ya. Coba ini ada permainan ya, perubahan paradigma. Kegiatan kepal tangan. Ada A dan B. Ya, coba nanti misalnya di teman-teman kita praktekkan. Sobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut teman-teman semua, ya. Atau nggak harus kertas, pokoknya kira-kira di kepala tangan itu ada sesuatu yang berharga, entah itu privacy ataupun rahasia yang harus dijaga dan digenggam erat-erat. Nah, setelah itu teman yang satunya berusaha membuka. Itu ada privacy, ada rahasia, ada sesuatu yang harus dijaga. Kira-kira kalau misalnya dengan teman sebelah misalnya, bersedia nggak? Misalnya ya, Bu Veriska mengepal, berarti Bu Amalia membujuk. Boleh membujuk, boleh menyogok, boleh apa sih, penting berusaha membuka. Kira-kira Bu Veriska mau membuka nggak? Padahal di situ mungkin ya ada privasinya Bu Veriska, ada sesuatu yang harus Bu Veriska jaga. Kira-kira dibuka nggak Bu? Walaupun dibujuk oleh Bu Amalia. Privacy, ada rahasia, ada sesuatu yang harus kita jaga. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Apakah mau membukanya ataupun tidak. Kita coba flashback selama kita hidup itu, pernah nggak kita curhat? Mereka juga akan menggenggam erat apa yang mereka yakini dan akan mereka jaga. Nah, tugas kita menggali. Bagaimana cara menggalinya? Tentu ketika kita memutuskan untuk bercerita atau membuka genggaman itu, ada sesuatu yang ditawarkan oleh pihak sebelah atau kita memiliki kebutuhan untuk mengungkapkan. Misalnya, oh itu win-win atau sama-sama membutuhkan. Ini butuh cerita, yang ini juga butuh tahu dan memberi solusi. Pasti akan oke lah, nggak apa-apa kalau misalnya itu sama-sama, kan tergantung. Tapi kalau pertanyaan tadi dari awal sebelum misalnya ada, benar sekali. Jadi ketika kita memegang suatu rahasia maupun privasi, kita enggan untuk membukanya. Kira-kira kontrolnya ada di siapa? Ya, betul. Jadi kontrol tersebut ada di diri kita. Ya, jadi kontrol tersebut ada di diri kita. Ketika kita tidak memutuskan untuk membukanya, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menutup erat-erat. Tetapi apabila kita berusaha membukanya, mungkin karena teman kita itu, kita merasa perlu membukanya karena teman kita itu akan membantu sesuatu yang ada di dalam telapak tangan ini.
Jadi posisinya yaitu sebenarnya kita sebagai kunci. Kalau kita mau membukanya, ada sesuatu dan lain hal itu dengan alasan kita akan membuka, ya pasti kita akan membuka. Nanti akan dijelaskan kenapa permainan ini itu berguna, maksudnya berkolerasi dengan materi pada hari ini. Lanjut ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrolnya yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrol atau pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama seperti tadi ya, pada saat permainan mengepalkan tangan. Stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya dilihat tuh, kita harus pakai teori kontrol atau pilihan ini daripada sifatnya memaksakan. Model berpikir menang atau kalah. Jadi kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Win-win solution. Ya, betul. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu pernyataan dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan mulia, kebajikan universal yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau sifat manusia yaitu tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau sangat besar dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah pernyataan dari Diana Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan amanat kurikulum yang saat ini kita jalankan, yaitu kurikulum merdeka yang terdiri atas beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi harapannya di kurikulum merdeka ini kita akan mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya eksplorasi konsep di pembelajaran 2.2 yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi.
Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya. Itu juga masih sama, yaitu motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Ya, benar sekali. Itu dipakai ke siapa, Mirna ya? Nah, itu kata Jessica. Itu nggak akan mempan katanya. Jadi kalau Jessica dipakein alat-alat lie detector itu tidak akan mempan. Nah, itu ternyata hubungannya dengan psikologis. Jadi dia itu memiliki psikologis yang sangat baik, kadang bisa menjadi baik, kadang bisa menjadi psikopat dan lain-lain seperti itu. Apakah makna disiplin? Kita sudah tahu lah ya, ini kontekstual memerintah diri sendiri. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ketika kita sudah cakap dalam memerintah diri sendiri, tidak terikat dengan aturan tapi sadar diri, itu termasuk bagian dari merdeka. Dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, ini penting. Ternyata kita memberi penghargaan itu juga hukuman buat orang lain, karena tentu penghargaan untuk yang menang, sedangkan hukuman bagi yang merasa tidak beruntung. Seperti itu. Jadi penghargaan. Terus penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Karena ketika tidak ada iming-iming, sudah tidak ada motif lagi. Dihukum oleh penghargaan itu penghargaan menurunkan kualitas. Ternyata penghargaan juga menurunkan kualitas. Tidak ada, mungkin di sini sebenarnya SDC nggak apa-apa karena itu memulai sesuatu biar anak senang, tapi ternyata penghargaan seiring dengan berjalannya waktu itu akan menurunkan kualitas. Karena apa? Jadinya mungkin tidak ikhlas. Ada motif lain lah di balik semua itu. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa Mas gitu? Perlu sapa sing nyiptake dhewe ora ngerti sok ben bakal apa, tapi kita percaya. Kita sama-sama meyakini kalau nanti akan ada hidup setelah hidup ini. Nah, itu hubungannya seperti itu kalau diulas lebih tinggi lagi. Ya, bentuk program apresiasi ada pengakuan secara khusus pribadi, semua murid konsisten dan fokus dan proses. Ini ya pembukaannya. Kemarin saya perhatikan, terus nilai kebajikannya, rasa empati, situasinya pada saat menolong ini cuma situasional saja. Akan jelas, lebih jelas lagi dalam materi ini. Dihukum oleh penghargaan tadi dari 3 pernyataan. Ya, pada saat penghargaan kira-kira benar nggak penghargaan, kita ngasih penghargaan ke peserta didik itu yang selama ini kita lakukan itu sebenarnya benar atau tidak? Coba nanti bisa terjawab ya. Yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Jadi penghargaan itu ternyata salah satu bentuk hukuman. Tadi 2 pertanyaan hukuman, ternyata penghargaan juga termasuk hukuman, yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Maksudnya apa? Ketika tidak ada penghargaan, ya sudah, saya tidak peduli, tidak mau melakukan itu. Jadi ada iming-iming. Jadi fokusnya itu tidak kepada apa hal baik apa yang akan dilakukan, tetapi lebih fokus ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian satu persatu. Tadi secara khusus sudah, pribadi satu-satu juga sudah, semua murid bergantian juga diharapkan, dan beri pengakuan secara konsisten. Tidak hanya hari ini dia melakukan apa, tapi esoknya dan seterusnya itu secara konsisten dan fokus pada proses, tidak melulu fokus pada
hasil. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai, ya. Terus nilai kebajikannya, kepedulianmu, situasinya pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Yang ketiga yaitu terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu, sedangkan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, di halaman, dan lain-lain. Nah, ini tugas-tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi, ada tindakan gurunya. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apa? Betul, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ya, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali untuk tidak menggunakan masker ke sekolah. Betul, ini juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ya, masih sama. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dan selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Jadi kalau bentuk hukuman itu bisa berupa verbal ataupun hukuman fisik, nanti akan dijelaskan. Oke, lanjut ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini guru olahraga banget ini. Murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas. Yang ada enggak yang di sini konsekuensi? Menggantikan kertas sudah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Cek ya. Nah, ini betul banget. Kenapa? Apa bedanya hukuman dan konsekuensi kalau gitu? Bedanya apa hukuman sama konsekuensi? Hukuman itu ada 2 ya. Hukuman itu bisa berupa fisik, bisa juga berupa verbal. Verbal itu nek ngomong, oh ya kayak ngono kae lah. Itu hukuman. Hukuman menghukum, jadi secara verbal kasar, tegas. Nah, itu hukuman. Nek konsekuensi, karena kamu melakukan ini, aturannya seperti ini, ya konsekuensinya seperti ini. Nah, 9. Bentar. Nah, ini. Selanjutnya, apa itu restitusi? Nah, kita langsung ke restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Poinnya itu ada identitas gagal dirubah menjadi identitas sukses, itu restitusi. Terus memperbaiki kesalahan. Jadi kita tawarkan alternatif dari identitas yang dia lakukan. Pikir cara memperbaiki biar jadi baik, seperti itu. Intinya cara singkatnya seperti itu. Nih, dalam identitas gagal misalnya hukuman, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, restitusinya pilihan. Jadi harus kita membuat pilihan. Oh, DE terlanjur melakukan ini, yuk biar perbaiki, buat suatu kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya ya dikuatkan apa yang harus, misalnya cara yang paling baik. Jadi apapun masalahnya kita itu diminta restitusi ke anak. Intinya di situ nanti. Jadi ketika ada murid mengalami masalah, restitusi itu berusaha mencari solusi, bukan menghakimi permasalahan tersebut. Ya, intinya kita mengubah dari identitas gagal menjadi identitas kesuksesan. Nah, ini membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan
orang lain karena kesalahannya tersebut. Misalnya dosen 2004. Nah, ini ada identitas gagal, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kira-kira seperti ini. Misalnya, ketika suatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya suatu itu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan, ada pilihannya. Hukumannya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Jadi hukuman itu tidak akan nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid, jangka waktu pendek. Jadi ketika ada konsekuensi, kita ada aturan terus ada konsekuensinya, itu tetap nggak nyaman. Ketika ada restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau hukuman, korban mendapat keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan, ya. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Gantinya juga tentu dari pelaku, tapi sama-sama memutuskan sesuatu. Nanti akan kita praktekkan sama-sama. Terus murid akan tersakiti, murid dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, sedangkan konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi, masalah bisa terpecahkan. Untuk yang hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya. Sedangkan konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Jadi kalau hukuman itu hanya berlaku pada sebuah institusi, kalau di hukuman nyata udah bodo amat. Nah, sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini selanjutnya hukuman, peraturannya adalah kamu harus ini, kamu harus itu, dan lain sebagainya. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang sudah dibuat. Nah, ini untuk hukumannya, murid, anak membenci peraturan. Jadi ketika mereka mendapat hukuman, tentu mereka tidak suka dengan peraturan itu. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan, ya, karena ada konsekuensinya. Sedangkan restitusi, murid, anak menghormati dirinya dan orang lain. Jauh lebih baik mana kira-kira Bapak Ibu? Ya, betul. Jadi dari ketiga ini tentu adalah pilihan yang paling bijak di restitusi. Apa sih restitusi ini? 9 ciri-cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kuncinya atau poinnya itu, sebuah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi nanti ditawarkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus, sesuatu yang harus diperbaiki dari kesalahan tersebut untuk memperbaiki kesalahan dan lain sebagainya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Nah, ini yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia itu bisa kembali karena dia sudah memperbaiki kesalahan, hubungan, tidak mengalami paksaan dan lain-lain. Jadi ketika dia kembali, dia tetap dalam keadaan yang percaya diri tentunya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, ya tadi sudah saya jelaskan. Yang ini mengapa kita memiliki peraturan 3M, terus mengapa kita memiliki peraturan harus dengan tepat waktu, itu peraturan. Nah, ini jadi peraturan kelas itu di dalam. Nanti setelah peraturan kelas ada keyakinan kelas, dibuat skupnya lebih besar lagi. Dia di debat apa?
Di atasnya lagi ada lingkungan positif. Ketika sudah ada keyakinan kelas, lingkungannya pasti menjadi positif dan nanti akan lahir budaya positif. Budaya itu sesuatu yang sudah dilakukan dan membudaya, intinya sesuatu hal yang sudah dilakukan dan ada hasilnya lah. Ini seperti itu. Nah, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas dari ini? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Terus datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Sing sekolah aja, lebih sedikit yang sekolah. Perbedaan keyakinan kelas dengan sekolah. Yang mana yang sekolah? Keyakinan kelas. Yang mana keyakinan? Mengapa tidak peraturan saja? Kira-kira apa? Kenapa tidak peraturan tetapi harus keyakinan kelas? Kira-kira apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Itu dulu pada saat Covid ya. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kira-kira seperti ini konsepnya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengenakan helm, kira-kira itu karena takut ditangkap polisi atau itu alasan keamanan? Nah, mungkin sebagian dari kita itu hanya karena takut ditangkap Bapak polisi. Padahal ketika kita memiliki keyakinan helm itu melindungi kepala kita, tentu saja kita berkeyakinan bahwasanya helm itu dibutuhkan pada saat kita melakukan kendaraan bermotor, baik itu ada Bapak polisi ataupun tidak ada Bapak polisi, baik kita berkendara di desa maupun di jalan-jalan kota. Karena mau di desa, mau di kota, kalau jatuh kira-kira kalau terbentur kepalanya berbahaya atau tidak? Nah, itu alasan kita memakai helm berkendara. Nah, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Contoh. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Apa kira-kira? Iya, betul. Terus yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Ya, sudah bisa membedakan ya. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, ya tentu ini keyakinan kelas. Aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ini termasuk dalam keyakinan kelas. Sedangkan ini termasuk keyakinan atau kesepakatan kelas. Kenapa ini? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Poinnya di saling menyayangi dan di semangat. Dan yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kira-kira kenapa alasan tersebut merupakan, jadi dalam membuat keyakinan kelas itu dari aturan-aturan ternyata kita bisa berubah menjadi keyakinan kelas. Contohnya begini, setiap murid tidak boleh datang terlambat. Kira-kira kalau diubah menjadi keyakinan kelas apa? Betul. Nah, guys, dulu ya sama seperti yang dijelaskan oleh Bu Rina dan Pak Septian, bahwasanya merubahnya itu jadikan menjadi kalimat positif. Betul. Datang tepat waktu. Oke, sudah bisa. Nanti ibu-ibu, kalau kita ada anak ataupun seorang ataupun anak kita kok ada suatu permasalahan, ataupun bukan permasalahan tapi dia misalnya ayo nah begini, itu pasti ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Pasti ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contoh, kebutuhan bertahan hidup itu harus makan, minum dan lain-lain. Cinta, kasih sayang, habis itu kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi ini adalah kebutuhan yang paling mendasar, kebutuhan yang paling penting untuk bertahan hidup, makan, minum dan lain sebagainya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Jadi
kita itu ternyata butuh yang namanya bebas. Ini apalagi yang sekarang ya, kurikulum merdeka, kita harus memerdekakan diri dan memerdekakan peserta didik kita. Yang keempat, kesenangan atau fun, sedangkan yang kelima, kekuasaan atau power. Ini gambaran atau contoh kecil dari misalnya kebutuhan dasar saya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup tadi ya mungkin hampir sama, makan, minum, sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, di kebebasan itu saya berpendapat merdeka tanpa mengambil kemerdekaan orang lain. Jadi kita itu bisa berbuat bebas tapi tidak dengan mengambil atau merebut hak kebebasan orang lain. Sedangkan kesenangan itu saya senang olahraga, traveling, healing, trekking, hiking dan lain-lain sebagainya lah. Untuk kasih sayang itu saya pengennya itu kebutuhannya menurut saya itu dari keluarga, orang tua, teman, rekan kerja, peserta didik. Nah itu tinggi pandangan saya itu tentang itu. Mungkin kita juga harus tahu peserta didik kita itu kebutuhan kasih sayangnya mereka itu siapa aja. Mungkin temannya, mungkin ataupun kakak kelasnya, adik kelasnya, bisa jadi. Kita harus bisa menganalisis itu semua. Sedangkan yang selanjutnya, penguasaan itu memberi manfaat dan berperilaku serta memberikan kegiatan positif. Jadi saya itu pengennya menguasai suatu hal yang bisa bermanfaat dan memberikan semua kegiatan yang sifatnya positif ataupun bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena sebaik-baiknya seseorang itu yang bermanfaat bagi orang lain. Lanjut. 5 posisi kontrol. Apa itu? 5 posisi kontrol itu yang pertama yaitu penghukum. Coba kita pahami dulu. Sebenarnya kita ada di posisi yang mana? Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya fisik itu mungkin langsung ya ke push up, terus ya intinya berpengaruh pada fisik. Kalau verbal apa? Kata-kata. Contoh ya, kamu ini bodoh dan lain sebagainya. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Coba kita pernah nggak membuat murid kita itu merasa bersalah sekali dengan apa yang dia lakukan? Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi tetap saja kata-kata itu ya menjadikan murid tersebut merasa bersalah dengan tindakan atau perilakunya. Yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini biasanya, tolong dong, kita kan CS, ayo dong, kita kan. Nah itu memposisikan dirinya itu sama, setara, tapi ibaratnya itu ya tolong dong, ayo dong, kita kan. Ya misalnya ya seperti itulah, minta tolong dan lain sebagainya karena merasa hubungannya itu dekat. Nah yang keempat, monitor atau pemantau. Di posisi ini monitor berarti mengawasi, kita sebagai pengawas. Jadi ngawasin. Itu biasanya menerapkan sebuah peraturan dan konsekuensinya. Dan yang kelima, manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir ini, harapannya nanti Bapak Ibu setelah ini itu ada di posisi ini, manajer. Saya pribadi itu sebelumnya ya pernah sering kali di posisi penghukum, pernah juga menjadi pembuat merasa bersalah, apalagi sebagai posisi teman. Pada saat di lapangan tentu sangat dekat sekali dengan peserta didik. Ketika peserta didik juga menganggap saya itu ibaratnya seperti teman, tidak mungkin tidak ke orang tua atau bapak, tapi lebih ke teman. Jadinya sangat dekat lah hubungan kami. Ya harapannya setelah ini kita semua nanti akan menjadi di posisi manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Tentu poinnya yaitu mengubah sesuatu atau tindakan gagal menjadi sebuah kesuksesan.
Nah, ini 5 posisi kontrol ya. Misalnya di penghukum, guru bermenghardik, terus membuat orang merasa itu berceramah, mengatakan yang seharusnya. Misalnya bapak kecewa, ibu kecewa. Nah, itu intinya membuat muridnya itu merasa bersalah. Terus di posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, nggak apa-apa kok, dia itu kayak gini, dia itu baik kok sebenarnya. Nah, itu termasuk di posisi teman. Sedangkan pemantau itu menghitung dan mengukur kenapa dia itu kesalahannya seperti ini dan lain sebagainya. Sedangkan di manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan dipraktekkan bersama-sama. Di posisi penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini. Sedangkan di pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu titik-titik. Nah, misalnya bapak lelah sekali mengatakan, ibu stres. Nah, itu salah satu kata-kata ketika menjadi posisi yang merasa bersalah. Sedangkan di teman, kata-katanya itu ayo lakukan demi ibu, ayo lakukan demi bapak, demi saya, dan lain sebagainya. Terus masa kamu nggak tahu kan kita CS. Nah, misalnya seperti itu. Ingat ya, ibu nggak akan bantu, atau ingat ya, saya nggak akan bantu kalau kamu kayak gitu. Nah, itu memposisikan sebagai teman. Sedangkan di posisi pemantau, apa peraturannya? Kamu tahu dong konsekuensinya dari peraturan itu, kenapa kamu harus melanggar peraturan itu, dan lain sebagainya. Sedangkan di posisi manajer, itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, selanjutnya hasilnya itu kalau di penghukum memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, ini hasilnya. Sedangkan di pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Di posisi teman, ketergantungan. Sedangkan di posisi pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Dan di posisi manajer akan menguatkan pribadinya. Nah, kaitkan dengan dunia berkualitas ya. Jadi penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ternyata ketika kita sebagai posisi penghukum, murid itu akan meletakkan kita itu di luar dunia berkualitas. Sedangkan di pembuat merasa bersalah, murid akan meletakkan guru di dunia berkualitas ya. Di teman itu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ingat-ingat, meskipun seperti itu, kita tidak selayaknya itu selalu memposisikan kita itu sebagai teman dan hanya membela peserta didik kita, sedangkan mereka dalam posisi mungkin bersalah. Nah, di posisi pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan di posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, di sini ada harapannya itu kita nanti di posisi manajer semua, supaya nanti apapun yang dilakukan murid atau peserta didik kita, mereka akan dengan sadar itu memperbaikinya. Nah, ini misalnya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kalau misalnya kita sebagai penghukum tuh neno bae lah, paling yang untung meneh. Nah, misalnya di pembuat merasa bersalah, maafkan saya ya Pak, Bu, karena saya berbuat salah. Nah, itu. Kalau misalnya di teman, saya pikir Bapak Ibu teman-teman saya ternyata begitu. Nah, misalnya di pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman harus saya tulis. Nah, itu konsekuensi ya. Terus sedangkan di manajer, bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dampak pada murid itu mengulangi kesalahan kalau kita itu memposisikan diri sebagai penghukum dan menghukumnya. Terus kalau di posisi pembuat merasa bersalah, yang merasa rendah diri, ngedrop nanti muridnya, apalagi di SD ya. Terus ke posisi teman, lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Sedangkan di pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan di posisi manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu ternyata siapa yang mengatakan? Betul, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisi penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu tadi ya, posisi teman.
Ini apakah kamu yang mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Sedangkan di manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan dan lain sebagainya kita tawarkan. Terus gimana kalau misalnya kita menawarkan tetapi peserta didik kita itu tidak ada pikiran ataupun tidak ada bayangan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang untuk kita pancing atau kita berikan solusi supaya dia mampu melaksanakan dan masalahnya bisa diperbaiki. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini penghukum juga ini. Nah, ini bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah dengan nilai manajer dan memperbaikinya. Nih, misalnya di posisi yang di sini, kalau kamu tidak, saya akan titik-titik. Dan apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki posisi manajer ya? Memperbaiki kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ya, sedangkan di posisi di sini itu selalu diberikan konsekuensi, membuat tidak nyaman tentu. Kesalahan yang dilakukan, contohnya telat kok hormat bendera misalnya kan nggak ada hubungannya. Misalnya harusnya telat, ya hukumannya tambah jam karena kamu telat jamnya. Nah itu berarti di posisi nanti pemantau itu menaati aturan lah, konsekuensi mana. Jadi itu banyak memposisikan diri ketika mempelajari wala sebelumnya nih ya dengan posisi ini, karena posisi penghukum itu tidak hanya memberikan hukuman tetapi ternyata kata-kata atau verbal pun bisa menjadi di posisi ini. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Oh lah sih. Nah itu membuat merasa bersalah. Terus posisi teman, kita memposisikan diri, ayo ta demi Pak Guru, ayo ta tolong. Nah itu memposisikan diri sebagai teman. Jadi Pak Guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Terus pemantau atau monitor itu biasanya ada aturan. Kamu tahu nggak aturannya apa? Nah itu posisinya pemantau. Kalau kita biasa seperti kamu tahu kan aturannya apa, konsekuensinya apa, kamu tahu kan aturannya kan, itu kan bersalah. Nah itu posisi pemantau. Kalau manajer itu respon. Jadi kita kasih sesuatu atau apa kira-kira menurut kamu untuk memperbaiki semua ini apa? Misalnya dia berbicara, ini kok menurut kita kurang, ya kita arahkan. Kita bersama-sama murid itu mengarahkan, tidak hanya dari kita. Misalnya dari kita itu nanti balik lagi ke posisi pemantau. Jadi harus bersama-sama dengan murid. Ini ya menjudge, itu posisi penghukum. Ini ya peraturan pemantau konsekuensi hadiah, nilai manajer memperbaikinya. Gambarannya seperti itu. Nah ini segitiga restitusi yang dipasang Pak Sep, dan harapannya para tim-tim yang ada di situ yang diketuai oleh Bu Nur nanti melakukan ini pada saat permasalahan kemarin. Alhamdulillah pada saat loka itu kebetulan dapat PI-nya itu ada yang di BK. Jadi di BK itu semuanya tidak ada yang bersalah. Ketika ada yang melakukan bimbingan, BK itu memposisikan diri mereka itu tidak bersalah, berbeda dengan sekolah. Ketika nanti sudah diserahkan ke sekolah, itu nanti poinnya itu kan sesuatu. Nah ini segitiga restitusi yang terpajang juga di, misalnya guru berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tentu kita sebagai pribadi juga pernah melakukannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa kamu belajar, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik dan lain-lain. Terus menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai keyakinan yang ada di dalam sekolah kita, apa yang keyakinan kelas yang sudah kita buat, apakah kamu melanggar keyakinan atau tidak. Nah itu menanyakan keyakinan kelas. Contohnya kata-kata ini. Ini dia yang sudah terpampang di ruang konseling kita ya, dan harapannya kita melaksanakan ini semua. Di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Yang kedua itu validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan tentang
keyakinan. Kira-kira seperti ini. Jadi ketika ada murid kita melakukan sebuah kesalahan mungkin ya, ataupun mengalami sebuah masalah, tidak hanya kesalahan saja tapi mengalami sebuah masalah atau problem, pertama itu kita yaitu menstabilkan identitasnya. Jadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tidak ada orang yang sempurna, semua orang pernah berbuat kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pernah berbuat salah dan lain sebagainya. Tidak langsung dijudge atau diberikan hukuman, oh lah kayak gitu sih kamu. Saya pernah ini juga sadar tidak saya lakukan kepada siswa saja, tapi di keluarga saya juga, oh iya ya, ternyata kalau orang mau curhat ke kita itu ya didengarkan dulu. Terus jangan langsung dikasih, oh lah ya kamu salah, nggak seperti itu, tapi oh dibela dulu. Kalaupun dia melakukan kesalahan ya kita kasih pengertian, oh ya wajar, oh ya seperti itu karena kita manusia mungkin sebenarnya. Setelah kita memberikan sesuatu seperti ini, lalu ke tahap yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Misalnya ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setelah kita tidak menjudge dia atau tidak memberikan sesuatu klaim kesalahan, langsung kita tanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Ada cara nggak yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya kan? Jadi kenapa kamu melakukan kesalahan? Misalnya kesalahannya, kenapa kamu melakukan itu, kita gali. Pasti ada alasan-alasan di belakangnya. Nah, setelah kita tahu alasan-alasannya, kita tanya keyakinan. Bener nggak kamu kalau melakukan seperti itu? Bertentangan nggak misalnya dengan aturan yang ada? Salah nggak ketika kamu melakukan seperti itu? Dia merasa kesalahan itu datang dari dirinya, bukan dari kita, tapi dia sadar melakukan sebuah kesalahan, itu sadar dari dirinya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, misalnya murid-murid kan kita udah buat kesepakatan, sesuai nggak dengan kesepakatan yang sudah ada misalnya. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa solusinya, ya kan? Kamu punya solusi apa untuk memperbaiki masalah ini dan lain sebagainya. Nah ini untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar ataupun yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita stabilkan identitas dengan kata-kata seperti ini misalnya. Jadi ketika mereka berbuat salah ya langsung kita kasih kata-kata yang seperti ini. Nah ini divalidasi kebutuhan. Ya, divalidasi kebutuhan itu kita berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya atau kamu tidak memilih untuk melakukan hal yang lebih buruk. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Dan yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru dan lain sebagainya. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus misalnya memukul, menyakiti, menindas dan lain sebagainya? Apakah kamu bisa melakukan dengan hal yang lebih baik besok? Nah, itu sekarang menanyakan keyakinan. Guru berkata, apakah nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kita tanya tuh, apa yang dipercaya di keyakinan kelas. Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tadi ya nilai-nilai universal itu yang hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah ya ada disiplin, yang tercermin dengan disiplin dan lain sebagainya. Terus kelas yang ideal itu seperti apa sih?
Selanjutnya kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, ini intervensi 30 detik ya. Jadi intervensi ini tuh bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. 1. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Yang selanjutnya, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Selanjutnya, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Nah, selanjutnya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Selanjutnya, apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Dan kapan kamu siap untuk mulai? Terus peraturannya apa? Selanjutnya, sepertinya kamu punya masalah. Bisa saya bantu, bisa Bapak bantu, bisa Ibu bantu. Selanjutnya, saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Dan terakhir, apa yang kamu inginkan? Peraturannya itu apa? Jadi intervensi ini bisa kita lakukan pada restitusi yang akan kita lakukan ya, tapi tidak boleh dengan cara yang non konfrontatif. Nah, ini disiplin positif teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glazer. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu yang tercermin dalam permainan yang tadi ya, mengepalkan tangan, di mana tangan kita itu anggaplah itu merupakan privasi ataupun rahasia. Sama ketika seseorang mempunyai masalah, itu pasti di belakangnya ada rahasia tertentu, kenapa dia melakukan itu. Nah, bagaimana caranya membuka itu tergantung pada dirinya. Tugasnya kita sebagai guru untuk mengeksplor agar murid-murid kita bisa membuka diri kepada kita. Yang pertama, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi 1. Menghindari hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan. 3. Untuk menghargai diri sendiri. Dan nilai kebajikan universal yang turun menjadi nilai keyakinan kelas. Nah, ini untuk model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini sudah di posisi manajer ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau. 5 manajer. Manajer itu nanti ada segitiga restitusi dengan tahapan 1 menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nanti naik di 5 kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu di situ kenapa dia melakukan itu pasti ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa itu? Yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Mungkin dia tidak diterima teman-temannya, di keluarganya dan lain sebagainya. Dari situ ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, ini contoh video restitusi. Nah, harapannya Pak Seth kemarin Mas konco-konco mempraktekin ini. Nah, sebenarnya dalam praktek realnya itu tidak bisa langsung. Bapak Ibu, ini bisa kita gunakan tidak hanya untuk peserta didik kita, tetapi termasuk keluarga kita ya. Jadi misalnya ada keluarga, teman ataupun siapapun kok arep curhat karo awake dhewe, kan kadang-kadang kita lawang kamu aja. Nih ya, jadi menstabilkan dulu, distabilkan. Betul banget, masa Mega terus teman-teman gak jauhin aku.
Ya aku salah. Lah, omonganku tidak pernah didengar. Semua teman-teman mendampingi dan nggak mau main sama aku. Oh begitu. Ya pasti kamu sebel dan marah. Bapak juga akan sebel dan marah kalau teman-teman Bapak melakukan itu. Kemudian, apa yang mau kamu lakukan? Ya saya langsung bermain Bapak. Sebelum Itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Awalnya nek budaya takut kan gue mengira tidak jelas ngomong di sini. Dari tadi pagi. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Nah, dalam menanyakan keyakinan itu upaya apa yang mau Supaya apa dilakukan? supaya teman-temannya sama kamu restarting. Kalau kalian terus saling memaafkan, karena ada yang harus kita jalankan, sepakati, meski kita sedang marah, kan? Ya Pak, saya akan mendengarkan. Terima kasih ya Pak. Oke, kalau begitu, silakan kamu bisa kembali ke kelasmu lagi ya, Ida. Iya, Pak. Ya, Jadi teman saya Horas. Ini nih. Sini, duduk dulu. Ya, siap dulu. Gimana baunya? Kamu mau? Kalau benar, kamu bisa. Jadi monster. Jadi monster. Oh, seperti itu. Ya, dalam bermain, berinteraksi. Ya, Oh, Tapi Jadi intinya itu kita stabilkan dulu dengan apa? Dewi ngelombo karo nggak dengan apa yang sudah kita sepakati. Oh tidak, lah apa? Kamu punya gagasan apa untuk memperbaikinya? Nah itu intinya seperti kita tawarkan. Kok belum sesuai ekspektasi, kita naikkan lagi. Ya sesuai ekspektasi dan menjadi keyakinan bersama agar sama-sama anak-anak yang sudah intinya posisi manajer atau segitiga restitusi itu mengubah dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Karena telah hubungan ini Lah nek terjadi di kelompok kayak kelas 6 itu di kelompok bagaimana? Ya pasti kita datangkan, boleh kita satu-satu, boleh kelompok. Tapi bagusnya sih kita satu-satu dulu, terus nanti kita kasih restitusinya atau jalan keluarnya bersama-sama. Karena permasalahannya kan satu teman dengan teman yang lain pasti motifnya berbeda. Ayo tayang temenin aku, ternyata tuh ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, entah itu kasih sayangnya, tadi 5 kebutuhan dasar ya, entah itu kesenangannya, nah di sekolah kita sudah sangat tepat. Budaya positifnya sudah baik, di mana sekolah sudah mewadahi kesenangan anak-anak dengan apa? Contohnya ngasih ekstra sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu mungkin pemikiran beliau Pak Kepala Sekolah sing ora pokoknya iso ora iso kudu tak nei. Walaupun sebenarnya kesuksesan dari sebuah kegiatan juga tidak terlepas dari support system yang harus ada di dalam kegiatan tersebut. Terus saya jawab lagi, mengundang wali murid secara personal. Terus itu langsung ke praktek langsungnya. Terus ada yang nanya, Pak, apa hubungannya ya Pak dengan budaya positif? Ada juga pokoknya evaluasinya. Terus kemarin Pak Husni waktu saya tanya, waktu saya konsultasi juga, nek ditekok iki jal ditekok siswa kebutuhannya apa gitu. Sing nang omah keunggulan ternyata memang sudah dilakukan Pak. Itu luar biasa sekali efeknya. Yun, itu gumun pokoknya teman-teman yang ada di permasalahan anak yang memiliki masalah dengan dinamika yang sangat kompleks, tentu dalam satu kelas tidak lebih dari 30%. Kok Bapak Ibu bisa mengatasi si 30% itu, saya yakin pahalanya itu mungkin kok dewe ngembanti jebloske ning rokok nah kowe sing bisa ngangkat. Kali monggo karena kita itu terus dengan support system yang segini aja kita bisa melakukan seperti ini. Itu sebenarnya kalau tadi pertanyaan pemantik yang pertama, hukuman membaca, menulis dan lain-lain itu sudah benar belum itu?
Belum berarti ya. Terus habis itu memberikan hadiah itu berarti benar atau enggak? Kurang tepat. Ya kurang tepat Pak. Kalau sebenarnya tidak boleh karena reward adalah hukuman. Reward adalah hukuman. Nah, tadi sudah ada semua. Jadi ternyata dari sini, tapi kan kita pelan-pelan, tujuannya baik, mudah-mudahan hasilnya juga baik. Mungkin itu kurang lebihnya dari saya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan mungkin dari Bapak dan Ibu tentang materi Ini yo sharing ya. ya. Saya kemarin di sini berarti Pak Febri yang di disiplin positif. Dijak debat masalah disiplin positif terkait dengan penghargaan itu seorang seorang manusia itu boleh tidak mengharapkan penghargaan. Nek di sini kan jelas tidak boleh agama niki rada turunan lah. Ya disangkut pautkan dengan dalil tapi disangkut pautkan dengan hakiki ya pahala. Hakiki manusia itu sebagai makhluk Allah ya kudune ya tidak lain tidak bukan hanya mengharapkan pahala dari Allah. Lah ujung-ujungnya mengharapkan surga. Lah nek kaya ngono berarti harapan termasuk hukuman apa ora? Saya ditanya seperti itu. Jadi akhirnya tak jawab. Ranahnya saya jawab gini, nek kepada Allah itu kita tidak berharap. Nek kaya ngono Mas. Nek kepada Allah kita tidak usah berharap karena apa? Janji Allah itu pasti. Jadi berharap tapi apa menunggu datangnya pahala itu. Jadi sudah tidak berharap. Nah berharap kan antara ya dan tidak. Penghargaan kan ngono mengharapkan penghargaan berarti mengharapkan penghargaan itu atau tidak. Tapi nek pahala surganya Allah bukan kita berharap belajar merdeka belajar. Itu sebenarnya ada tambahan ini usulnya konten saya merdeka belajar dan belajar merdeka seperti itu ya. Itu kalau ya bahasa redaksi lah ya dan kita sepanjang memaknainya bagus ya tidak ada hal yang tidak termasuk disiplin positif ini yang disampaikan Pak Febri. Teman-teman semuanya sudah mengikuti terutama yang kemarin P3K Mbak P, Mbak Yara, kemudian Mbak Irfan ora ya mengikuti kegiatan yang memang itu alon-alon dan memulainya itu jari rodo abot tapi nek wis dilakoni ya mau mengalir begitu saja. Jadi ketika kita melihat kesalahan seorang anak nek biyen kita mau iki blok susah terus saya kan mengalami seperti itu tapi sekarang sekali nah ngopo sih kok kaya ngono bisa Tentang agama tersebut tadi itu sebenarnya ketika seseorang yang ahli dari dirinya, padahal Allah itu lebih suka hambanya yang dari yang buruk mungkin menuju yang baik daripada yang baik, tapi seperti mengenal Allah, sangat mengenal Allah tapi dia terlalu mendambakan ibadah-ibadahnya. Jadi ketika ya contohnya kita saja manusia itu kan sebenarnya manifestasi dari Tuhan. Jadi kita ada di sini ya karena Allah. Jadi semua ini itu sebenarnya manifestasi dari Tuhan. Nah, jadi manifestasi dari Allah. Kok dewe koyong ini ya mungkin nek misalnya saya dengar dari dalil-dalil kan Gusti Allah ditekoki malaikat ki nyiptake manusia mungkin ya sumringah guyuhan. Iki ora ngertinya nyiptake koyong iki pokoke unik lah. Iki polo unike. Jadi Allah itu menjanjikan sesuatu memberikan azab yang sangat pedih. Azabnya Allah itu melebihi apa yang akan diberikan oleh manusia. Pokoknya paling mahal lah. Ya maha pengasih, penyayang, juga maha berinan nih. Bu Dewi tadi tidak ada apa mungkin Anu apa jenenge nama kita sesuai pesanan dari jenengan setelah kita sudah di depan disusun dalam bilangan ratusan kemudian disusul dengan rapat KPN ya tadi memflorkan tadi apa yang sudah disampaikan di share di grup tapi tadi dijelaskan lagi oleh Bu Zahra supaya teman-teman memiliki gambaran. Insya Allah tadi yang lagi itu juga sudah tercetus ya mungkin nanti ada kendang karena ternyata ada penerus pemain kendang kemudian ada rebana dan penari dan sholawat atau mocopatnya nanti
audit ini. Begitu juga dengan insya Allah di panggung hiburan juga kolosal ya, nanti saya juga minta teman-teman mungkin saya dan Mbak Pri paling nggak saya ingin ada gambaran bikin sedikit tari medley yang nanti membutuhkan serangkaian. Artinya bagaimana kita lebih mengingatkan lah sebenarnya ke saya sendiri pun yang sudah dapat ilmu duluan ketika memang sedang capek itu walaupun tapi berusaha memasukkan walaupun lah terus kan terima kasih untuk Pak Menteri dan ada tambahan cukup nih sudah disampaikan juga mengenai hasil rapat KTKS. Kita mendapatkan tantangan untuk menjadi atensi yang diberikan. Marilah kita tutup dengan yel-yel kita. Siapa kita? Guru Sedepa. Mana kita? Wali.